Halo semuanya, perkenalkan saya Hasan Putra Muhammad. Di sini akan membahas tentang metode pembuktian dan penarikan kesimpulan. Jadi di sini ada soal metode pembuktian. Dengan soalnya adalah buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 4 plus 1 plus 16 plus tak hingga terus kemudian sampai plus 6n min 2 itu sama dengan n dikalikan 3n plus 1. Nah, di sini kita akan membuktikan hal itu. Baik, mari kita bahas ini yang pertama. Jadi kita tuliskan bahwa bukti yang pertama adalah kita misalkan persamaan ini atau ya ini 4 plus 10 plus 16 plus tak hingga ini sama dengan n 3n plus 1, itu kita misalkan sebagai Pn. Misalkan Pn itu adalah 4 plus 10 plus 16 plus tak hingga plus 6n min 2 sama dengan n kalikan 3n plus 1. Nah, kalau kita udah memisalkan ini, maka kita bisa lanjut dengan langkah pertama, atau kita menggunakan induksi matematika ya teman-teman dalam metode pembuktian ini untuk pembuktian soal berikut. Oke, yang pertama dari induksi matematika adalah kita buktikan bahwa P1 itu benar. Jadi di sini buktikan P1 adalah benar. Maka dari persamaan ini kita peroleh bahwa P1 adalah 4 ya. P1 n yang pertama adalah 4, itu sama dengan ini nih. Ini diganti 1, jadinya 1 dikalikan 3 kali 1 ditambah 1. Nah, ini kan maka bernilai benar ya teman-teman. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 itu menghasilkan 4. 4 dikalikan 1 itu artinya 4. Nah, maka pernyataan P1 itu pastilah benar. Nah, langkah kedua adalah kita asumsikan bahwa PK itu benar untuk setiap bilangan asli K. Jadi asumsikan PK benar untuk setiap bilangan asli K. Nah, ini berarti PK itu adalah 4 plus 10 plus 16 plus tak hingga sampai 6 kali K min 2, karena di sini kan n-nya kita ganti K, jadi 6K min 2 itu sama dengan K dikalikan 3K plus 1. Nah, ini kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar atau PK itu benar. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita buktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, yang mana kalau PK plus 1, tuliskan dulu ya, PK plus 1 itu adalah kita dapat 4 plus 10 plus 16 plus tak hingga plus. Nah, di sini ya teman-teman, ini kan kita punya PK adalah 4 plus 10 plus 16 sampai tak hingga plus 6K min 2. Nah, kalau kita mau cari PK plus 1 atau bilangan ke K kemudian ditambahkan lagi 1 kali, Jadi ya langsung aja kita tulis seperti ini, 6K min 2
min ya ini teman-teman, min, kemudian ditambahkan ke K ditambah 1, bilangan ke K ditambah 1, artinya ditulis saja seperti ini, 6K plus 1 plus salah minus 2 itu sama dengan sama dengan sini kita lihat. Nah, ini pernyataan ini kan untuk membuktikan PK plus 1. Nah, kita bisa lihat bahwa ini atau pernyataan yang ini itu bernilai ini teman-teman. Nah, tuh kan sama nih, 4 plus 10 plus 16 plus tak hingga plus 6K min 2 itu sama dengan ini. Maka kita bisa peroleh bahwa ini itu adalah K dikalikan 3K plus 1. Nah, sedangkan ini dari sini kita peroleh bahwa ini di pelangi ya teman-teman, digali pelangi itu menghasilkan 6K plus 6 dikurangi 2, atau kita bisa peroleh 6K plus 4. Jadi kita tuliskan di sini adalah K dikalikan 3K plus 1 itu terus ditambah 6K plus 4, atau sama dengan kita kali pelangi juga, 3K kuadrat plus K plus 6K plus 4, atau sama dengan 3K kuadrat plus 7K ya, 7K plus 4. Nah, oke, dari sini kita peroleh bahwa ini difaktorkan aja ya teman-teman, 3K dikalikan K. Nah, kita cari di sini pakai metode pembuktian ya, enggak metode pembuktian, kita cari akar-akar dari 3K kuadrat plus 7K plus 4. Kita cari dari mana? Kita cari dari akar-akarnya ini, bilangan yang paling belakang atau 4 ya. Berapa yang bilangan itu dikalikan hasilnya 4, kemudian dijumlahkan hasilnya 7. Nah, kita punya 3 di sini juga, maka apa dikalikan dengan 3 menghasilkan 7. Dikalikannya tuh dari ini, bilangan ini. Maka kita peroleh bahwa akar-akarnya tuh kita pakai 4 sama 3, karena 4 plus 3 itu kan bukan teman-teman, bukan 3, 1. Nah, karena 3 kali 1 kan 3 tambah 4 7, 4 kali 1 4. Maka karena di sini tandanya positif dan di sini juga positif, maka ini positif semua. Nah, kita peroleh bahwa K plus 1 dikalikan 3K plus 4 itu sama dengan ini, PK plus 1. PK plus 1 itu sama aja dengan K plus 1 dikalikan 3K plus 4. Nah, ini sudah sama ya teman-teman, sama ini. Misal kita masukkan masukkan K plus 1, di sini kan K plus 1 dikalikan 3 kali K di K plus 1 ditambah 1, artinya kan ya sama seperti ini. Oke, kemudian lanjut ya teman-teman, kita udah membuktikan ini benar, PK plus 1 benar. Nah, dari situ dengan induksi matematika menurut induksi matematika diperoleh bahwa PK plus 1 benar, sehingga
PN itu bernilai benar. Nah, terbukti ya teman-teman. Jadi untuk ini bilangan asli N berlaku 4 plus 10 plus 16 sampai tak hingga plus 6N min 2 itu sama dengan N dikalikan 3N plus 1. Oke, itu untuk soal-soal metode pembuktian. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara-caranya diperhatikan juga langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuktikan ini. Kita punya soal ini untuk apa ini? Ya, ini tuh soal bukan metode pembuktian tapi apa ini? Ya itu. Jadi di sini kita punya soal pada akhir pekan SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran buku terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Nah, di sini kan langsung aja ya teman-teman. Di sini dia kita asumsikan bahwa ini kan tidak jadi ke pameran buku, berarti tidak jadi bersama adiknya. Kemungkinan paling besar adalah SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, itu karena adik mengajaknya mengunjungi pameran, tidak jadi karena pamerannya terlalu jauh. Maka dari itu kita langsung cek aja pernyataannya. A. Menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu teman-temannya. Nah, ini berkebalikan ya teman-teman dengan ini pernyataan yang pertama. Kita tulis misalkan P itu adalah menemani ibu arisan dan Q mengantar kakak. Nah, di sini kita dari soal ini kita punya bahwa pada akhir pekan itu SR akan menemani ibu P atau akan mengantar kakak Q. Nah, kita punya pernyataan P atau Q. Untuk jawabannya A, menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Nah, kita punyanya itu di sini atau ya teman-teman. Menurut aturan apa ya namanya? Aturan penarikan kesimpulan itu kan kalau kita ingin mengubah ini menjadi dan, itu kita harus negasikan. Jadi pernyataan ini kita negasikan, terus kemudian menggunakan aturan negasi. Kita pakai juga di sini aturan modus, bukan pakai modus. Aturan apa ya? Ya itu kalian cari sendiri. Kita kalau di sini kita tinggal masukkan berarti negasi P dan negasi Q. Nah, maka jika di sini pernyataannya dan, harusnya itu SR tidak menemani ibu arisan atau tidak mengantar kakak bertemu temannya. Bukan atau dan, tidak menemani ibu arisan dan tidak mengantar kakak bertemu temannya. Berarti yang A bernilai salah. Menikmati akhir minggu dengan bersantai bersama keluarganya di rumah. Ini pernyataan B, ini bernilai salah karena ini bertentangan atau enggak ada pembahasan itu ya teman-teman. Kita tidak membahas menikmati liburan bersama keluarga di rumah seperti itu. Jadi yang C ini udah sesuai teman-teman, karena ini sesuai juga menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Berarti kemungkinan ini yang benar.
kita cek dulu semuanya ya. Menemani ibu arisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Nah ini di sini tuh rancu ya teman-teman, nggak rancu, ini rada ambigu. Kita nggak bisa menyimpulkan dari situ karena ini nih, SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Kalau kita pilih salah satu, kemungkinan bisa tidak mengantar kakaknya atau bisa mengantar kakaknya juga. Jadi pernyataan yang D itu kurang tepat lah kalau kita ambil ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat, mengantar kakak bertemu temannya tetapi tidak menemani ibu arisan. Nah ini sama aja dengan pernyataan yang D, juga rada ambigu, kurang kuat pernyataannya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, itu aja sedikit pembahasan soal bersama saya. Sekian dan terima kasih.